Berbicara sejarah dan kisah Nabi tentu tak lepas dari mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bermacam mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya untuk membuktikan kekuasaannya sekaligus kebenaran utusannya. Tiap Rasul beda mukjizatnya. Salah satu mukjizat Allah untuk Nabi Ibrahim adalah tubuhnya tak terbakar saat dilempar ke kebaran api besar oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia hingga kiamat. Lalu, apa mukjizat Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail merupakan putra Nabi Ibrahim. Dari keturunannya lah Nabi terakhir Muhammad SAW lahir, sekaligus menutup risalah kenabian. Berikut mukjizat Nabi Ismail dikutip dari Wikipedia dan beberapa sumber. Mata air Zam-Zam. Kisah munculnya air Zam-Zam bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anak sematawayangnya Nabi Ismail alaihissalam di lembah Gersang Hijaz atau sekarang Mekah. Tak lama di sana Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah untuk kembali ke Syam melanjutkan dakwahnya. Sementara di lembah Hijaz belum ada penduduk saat itu. Nabi Ismail yang masih bayi kehausan di tengah terik matahari karena persediaan air mereka habis. Hajar panik. Ia terus berlari antara bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali mencari sumber air. Kemudian ia mendengar ada suara yang berasal dari tempat Nabi Ismail dibaringkan di atas tanah. Hajar kaget melihat ada air yang muncul di tanah yang digeser dengan tumit Nabi Ismail. Riwayat lain menyebutkan saat itu malaikat Jibril ikut membantu menggali dengan sayapnya hingga air keluar memancar di tengah lembah yang tandus. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui Ismail kembali. Air yang keluar itulah Zam-Zam, tak pernah kering sampai sekarang. Ini diakui sebagai air terbaik di muka bumi. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Wallahu a'lam.